Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Pendengar, kembali lagi di Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, sebuah program perbincangan ringan yang mengulas hal-hal yang unik dan menarik yang terjadi di Tiongkok maupun di Indonesia. Pendengar, mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar atau mengetahui Hari Penyakit Langka Sedunia atau Rare Disease Day. Nah, Hari Penyakit Langka ini diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Februari atau pada tanggal 29 Februari tahun Kabisat, hari yang paling langka dalam setahun. Sekedar informasi, Hari Penyakit Langka ini didirikan dan dikoordinasikan oleh Eurodis dan lebih dari 65 mitra organisasi pasien aliansi nasional. Dan Hari Penyakit Langka ini memberikan energi dan titik fokus yang memungkinkan kerja advokasi penyakit langka berkembang di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, sebelum berbincang seputar Hari Penyakit Langka ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Manining yang berada di Beijing, Tiongkok untuk bersama mengulas tentang hal ini. Halo Manining, apa kabar? Halo Pak Aksan, halo teman-teman di Indonesia. Salam ya dari kota Beijing di Tiongkok. Semoga semua teman di Indonesia sehat walafiat semua. Nah, topiknya hari ini sangat istimewa. Hari ini tanggal 29 Februari. Setiap 4 tahun baru ada satu kali. Jadi kalau ada yang hari ini ulang tahun ya, kami mengucapkan selamat merayakannya hari ulang tahun ya. Ini sangat langka sekali dan berharga. Jadi ulang tahunnya diperingati 4 tahun sekali, Manining, bukan setiap tahun. Jadi justru karena tanggal ini sangat istimewa karena tahun Kabisat itu ya. Jadi makanya dunia ini menjadwalkan hari ini sebagai Hari Penyakit Langka. Karena memang langka ya. Tapi ya kami juga harus memperhatikan kaum itu, pasien itu, orang yang sakit itu. Jadi setiap hari sebelum hari ini, kalau nggak ada hari ini, kami biasanya hari sebelumnya tanggal 28 merayakannya. Untuk kasih tahu semua orang di dunia ini, kami harus memperhatikan ada kaum yang ini yang perlu kita perhatikan. Betul. Dan memang bicara soal penyakit ya, Manining ya, soal penyakit langka ini banyak diderita juga oleh orang-orang di seluruh dunia. Nah, kalau di Tiongkok sendiri seperti apa, Manining? Kalau di Tiongkok ini ya, kami punya satu statistik ya, yaitu pada tahun lalu, tahun 2023. Nah, itu terhitung sampai akhir September tahun lalu, di Tiongkok totalnya sudah tercatat 780.000 kasus penyakit langka yang terdaftar. Cukup banyak ya, Manining ya? Iya, pasti ada yang tidak terdaftar ya. Dan kalau setahu saya, kalau di dunia ini, di seluruh dunia sudah ditemukan lebih dari 7.000 jenis penyakit langka di seluruh dunia ini. Dan ada 80% penyakit langka itu ada hubungannya dengan gennya. Jadi mungkin di keluarganya mungkin ada gennya seperti ini. Itu adalah penyakit bawaan. Dan sekitarnya 50% pasiennya atau orang yang sakitnya, mereka sudah punya gejalanya waktu dia masih anak kecil. Jadi pada masa kecil ditemukan sudah sakit. Biasanya kalau pencegahan atau pengobatannya biasanya lebih cepat, lebih baik. Nah, tapi kalau penyakit langka ini susah dikenali ya. Mungkin belum tentu semua dokternya. Khususnya kalau di klinik yang kecil, mungkin dokternya juga nggak tahu ini adalah penyakit apa ini. Jadi sangat susah sekali. Nah, jadi makanya lebih perlu kita memperhatikan mereka. Iya. Nah, di Indonesia sendiri, Manining, penyakit langka ini juga cukup banyak ya, Manining ya. Sekitar 27 juta orang ini menurut data yang mengalami penyakit langka. Jadi ini juga cukup memprihatinkan juga ya, Manining ya. Karena memang pengidap itu yang masih terdaftar ya, Manining ya. Yang tidak terdaftar mungkin juga cukup banyak, Manining. Dan menurut WHO ya, ini juga merupakan salah satu hal yang perlu ditangani ya, Manining ya, karena memang bisa juga mungkin dengan terapi untuk mengatasi penyakit langka ini. Dan
banyak hal yang juga harus diperhatikan, misalnya dari makanan, atau mungkin sejak kecil dia tidak mengkonsumsi air susu ibu, ini juga bisa membuat atau menjadikan penyakit langka ini, Ma Nining. Dan menurut orang-orang yang pernah mengalami penyakit ini, kebanyakan dari mereka ini justru umur dari balita sampai sekitar umur 30-an, Ma Nining. Jadi cukup banyak juga, Ma Nining, penderitanya. Iya. Ya, jadi mungkin karena kedua negara kita ya, Tiongkok dan Indonesia, semuanya populasinya besar sekali. Betul, iya. Jadi kalau populasinya besar, kalau persennya kecil, jumlahnya juga banyak. Jumlahnya banyak, betul. Iya. Kalau di Tiongkok ini sampai sekarang ini sudah ada 2 kali ya daftarnya penyakit langka ini. Jadi ada yang kelompok yang pertama dan sekarang ini ada kelompok kedua, dan jenisnya yang tercantum dalam daftarnya itu sudah sampai 207 jenis. Dan sekarang ini kalau di Tiongkok ini melakukan upaya juga, karena di Tiongkok ada satu jawadan namanya Jawadan Kesehatan Negara, dan dia bekerja sama dengan 6 kementerian atau sektor yang lain. Mereka bersama-sama berupaya untuk mendirikan satu jaringan kerjasama atau menetapkan peraturannya untuk deteksi, dan juga mereka melakukan penataran terhadap dokter atau tenaga medis, dan mereka juga berupaya mendirikan satu pusat pengontrolan penyakit langka. Ada standarnya negara, jadi mereka juga melakukan banyak upaya. Sekarang ini kalau di kota-kota yang besar ya, di rumah sakitnya khusus ada satu sektornya yang berhubungan dengan penyakit langka. Mungkin namanya beda-beda. Misalnya mereka bilang adalah pusat penelitian neurologi atau lain sebagainya. Tapi sebenarnya pasien-pasiennya adalah yang kena penyakit langka itu. Nah, kalau di Tiongkoknya biasanya begini. Dan kalau masyarakat ini punya kesadarannya terhadap penyakit langka ini, mungkin ada beberapa kasus yang lebih mengundang perhatian. Misalnya kalau di Tiongkok ada seorang bapak, dulu dia adalah orang yang terkenal karena dia adalah seorang bisnis. Dia dulu bisnisnya bagus dan sampai perusahaannya banyak orang yang tahu produknya. Tapi suatu hari ada beritanya bilang bapak ini, dia marganya Cai, bapak Cai, dia kena penyakit. Saya nggak tahu ini apakah penyakit langka, tapi sebenarnya enggak. Saya nggak tahu ini apakah dalam daftarnya penyakit langka, tapi memang penyakitnya sangat jarang. Dia adalah adalah penyakit neuron motorik MNT ini. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin kami bilangnya penyakitnya belang-belang beku. Jadi orangnya memang seperti belang-belang beku karena dia tulangnya, ototnya akan kaku. Semakin lama semakin kaku. Jadi sampai akhirnya dia hanya bisa ngomong saja, sampai lehernya nggak bisa bergerak. Sekarang ini beritanya di sosmednya, karena dia sebagai orang yang umum ya, dia juga sangat berani. Dia mau share prosesnya untuk berlawan dengan penyakitnya sendiri. Kami juga selalu mengikuti kemajuannya penyakitnya, gimana sekarang ini gimana. Jadi mungkin bulan lalu ada satu berita, kehidupannya nggak lama lagi dia bilang. Karena sampai sekarang ini dia sudah beberapa kali susah nafas. Karena ototnya, tulangnya semuanya sudah kaku, dia harus dirawat oleh keluarganya. Dia sendiri nggak bisa berbuat apapun, dan waktu dia ngomong, dia berupaya berlawan ya dengan penyakitnya, dan dia selalu ngomong, dia nge-shooting videonya, dia ngomong sama fansnya, dia bilang kami waktu dengar suaranya sudah aneh karena mungkin tenggoroknya udah kaku ya. Iya, sudah kaku, dan waktu dia ngomong itu kami sudah bisa tahu dia sudah melakukan upaya untuk ngomong. Itu bukan hal yang mudah, itu dia sangat susah. Dia bilangnya kasih semangat, kasih keberanian kepada penontonnya. Jadi kami juga mendapat inspirasi dari dia, tapi kami merasa tidak bisa berbuat apapun karena dia bukan orang yang miskin. Dia punya kekayaan, tapi dia nggak bisa mengobati penyakitnya sendiri ini. Jadi kami merasa wah, ini prosesnya sangat membuat putus asa. Ya, tapi memang mengundang kesadarannya masyarakat ini. Wah, kami harus memperhatikan ini, dan juga kasih inspirasi kepada banyak dokter. Semakin banyak dokter mereka mau bergabung dengan timnya penyakit langka ini. Jadi semakin kuat, harapannya lebih besar. Iya. Nah, Manining, bicara soal penyakit langka di Indonesia juga ada, Manining. Ini seorang artis terkenal ya. Ini
menderita yang namanya kanker sarkoma, Manining. Nah, di media sosial ini sekarang cukup ramai diperbincangkan setelah artis ini melalui unggahan di Instagram, dia menceritakan bagaimana kronologi dari penyakit yang mendera dirinya, Manining. Dia divonis oleh dokter mengidap kanker sarkoma. Jadi kanker ini merupakan salah satu jenis kanker yang bisa tumbuh di berbagai lokasi juga, yang langka juga ya, Manining ya. Dia bisa tumbuh di berbagai lokasi di tubuh manusia. Dan sarkoma ini merupakan istilah umum untuk sekelompok besar kanker yang muncul pertama kali di tulang dan jaringan lunak. Kemudian sarkoma jaringan lunak ini terbentuk di jaringan yang menghubungkan atau menopang dan mengelilingi struktur tubuh lainnya jadinya, Manining. Dan ternyata jenis kanker sarkoma ini banyak sekali jenisnya, Manining. Ada sekitar 70 jenis kanker sarkoma. Dan sampai saat ini belum jelas apa penyebab sebagian besar dari kanker sarkoma ini. Susah. Iya, tapi meski begitu secara umum kanker ini terbentuk ketika terjadi perubahan atau mutasi pada DNA seseorang begitu yang ada di dalam selnya, dan mutasi itu mungkin memerintahkan sel untuk terus tumbuh dan membelah diri secara tidak terkendali dan terus hidup ketika sel normal mati, dan akhirnya itu terus menjalar ke seluruh tubuh begitu, Manining ya. Jadi memang sampai saat ini belum diketahui faktor apa yang bisa meningkatkan risiko dari kanker sarkoma ini. Ada dokter yang mengatakan kalau ini merupakan faktornya dari keturunan, ini juga bisa. Kemudian juga akibat dari terapi radiasi untuk kanker, nah ini juga bisa. Lalu juga misalnya ada pembekakan kronis, limfedema, ini juga bisa. Dan paparan dari bahan kimia tertentu itu juga bisa menyebabkan kanker sarkoma ini. Jadi memang banyak sekali faktor-faktornya, Manining. Jadi dokter belum tahu penyebabnya juga gitu. Ya, tapi saya merasa bagi mereka yang berani ya untuk mengumumkan keadaannya penyakit langka, orang yang sangat berani. Dan ini bisa kasih informasinya kepada masyarakat ini. Betul. Masih ada penyakit ini. Jadi mungkin siapa tahu ada orang yang bertemu dengan keadaannya yang mirip, mereka lagi bingung ini apa. Mereka sangat berani. Tapi kalau menurut informasinya, banyak yang penyakit langka ini ada hubungannya dengan gen. Jadi ada mutasinya gen. Kalau di Tiongkok sendiri ya, kalau dulu banyak orang mereka tidak mau mengakui ini adalah mutasinya gen. Jadi maksudnya orang yang sakit, keluarganya kalau bawa anak ke dokternya minta mereka deteksinya gen gimana, apakah ada kasih. Ada banyak orang menolak, orang tuanya menolak sebab ini, karena orang tuanya akan blame diri sendiri ya, akan kritik diri sendiri. Mereka merasa kalau ini sebabnya gen. Mungkin dia sendiri adalah yang membawakan penyakitnya kepada anaknya. Ya, tentu saja sebagai orang tua susah untuk menerima hal ini, Manining ya. Ya, jadi ada yang menolak. Tapi jangan menolak, harus berani menghadapinya. Siapa tahu suatu hari ada obatnya. Memang di dunia ini ada kasusnya seperti ini. Nah, biasanya kalau mutasinya gen ini biasanya ada 4 jenis. Pertama, meskipun ada mutasi nggak apa-apa. Misalnya ada yang orangnya lidahnya bisa raw itu. Jadi ada mungkin jarinya bisa gimana itu. Jadi mungkin ini mutasinya. Kebanyakan orang nggak bisa berbuat itu, tapi dia bisa. Tapi ini nggak apa-apa. Dan jenisnya kedua adalah meskipun mengalami mutasi tapi tidak berhasil, anaknya mungkin nggak berhasil dilahirkan. Jadi bayinya nggak berhasil dilahirkan. Ini adalah pilihan alamiah. Jadi adalah semacam mekanisme perlindungan. Jadi ini adalah satu mutasi yang paling tidak membawa beban kepada keluarganya. Tetapi jenis yang ketiga adalah jenisnya kurang baik. Yaitu adalah mutasinya nggak separah sampai bayinya mati di dalam perut. Jadi sudah dilahirkan, tapi dia anaknya kena penyakit langka. Ini adalah yang paling kurang bagus. Dan keempat itu adalah jenisnya punya keunggulan. Ini terbalik dengan yang ketiga itu, dia keunggulan. Mutasi ini membantu anak atau bayi yang dilahirkan ini punya keunggulannya. Misalnya ada sekelompok orang, mereka kalau ke dataran tinggi, mereka merasanya sama sekali nggak rasanya kurang oksigen. Mereka merasanya enak. Enjoy aja ya? Ya, enjoy aja. Ini mungkin juga semacam mutasinya gen.
Iya, ini bisa dibilang sebagai mutasi gen yang positif ya Menining ya. Ya, pendengar, berbeda dari jenis penyakit lain yang dipengaruhi oleh virus yang berasal dari luar. Sebaliknya, kelainan genetik berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri dan dapat berbeda pada tiap individu tergantung pada kelainan genetik yang terjadi. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan menarik ini, kita rehat sejenak. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok. Ditemani oleh Manining dan saya sendiri Aksan Prawira, kami berdua masih berbincang seputar penyakit langka. Nah pendengar, tadi sebelum jeda kami berbincang tentang kelainan genetik yang menjadi faktor terjadinya penyakit langka. Pada kelainan genetik, seseorang bisa saja mewarisi gen yang rusak dari salah satu maupun kedua orang tuanya. Hal ini membuat anak lebih berisiko menderita kelainan genetik sejak lahir. Dan bicara soal kelainan genetik ya Manining ya, kita juga pernah mendengar Manining beberapa orang ada yang memiliki suatu kelainan gen juga di mana mereka tidak memiliki atau kurang memiliki gen yang disebut dengan PCSK9. Gen PCSK9 ini pendengar merupakan suatu gen yang mempunyai pengaruh besar dalam tubuh yang berhubungan dengan kolesterol ya Manining ya, di mana semakin berkurangnya gen PCSK9 dalam tubuh mengakibatkan orang yang kurang memiliki gen PCSK9 ini tidak takut mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi, begitu Manining. Ya, jadi dokternya mereka punya penemuan seperti ini. Jadi kalau mutasinya gen PCSK9 ini, kalau ada mutasinya di arah yang positif, mereka bisa menemukan satu obatnya untuk mengurangi kolesterol. Jadi mengurangi kolesterol ini bisa diinjeksi kepada atau dimakan oleh orang yang kolesterolnya tinggi. Nah, ini adalah penemuan yang atau kasusnya yang sangat kasih inspirasi kepada kami ya. Kalau misalnya kena penyakit langka, siapa tahu esok hari ada harapannya, ada obatnya yang sangat berhasil. Siapa tahu. Jadi jangan putus asa. Dokternya, ahlinya, mereka selalu melakukan upayanya untuk membantu orang sakitnya penyakit langka ini. Iya. Nah Manining, saya jadi penasaran kan kalau penyakit langka ini seringkali sukar untuk dicari obatnya ya Manining ya. Lalu kalau di Tiongkok sendiri apa upaya dari orang tua yang memiliki anak dengan penyakit langka ini? Nah kalau di Tiongkok ini mereka juga kalau orang tuanya dari anak-anak yang kena penyakit langka ini mereka juga selalu melakukan upayanya. Misalnya kalau di Tiongkok ini ada seorang bapak, dia anaknya, dia suatu hari menemukan anaknya, dia matanya ada masalah, dia lama-lama kurang jelas, jadi sampai nggak bisa lihat. Jadi ibunya dulu nggak tahu sebabnya apa, jadi bawa anaknya ke rumah sakit. Dia pindah beberapa rumah sakit, baru tahu oh ini adalah penyakit langka. Ini bukan hanya masalahnya di matanya saja. Jadi ini adalah mutasi gen di apa namanya CACNA1F. Jadi mungkin penyakit langka itu kalau nama-namanya nggak terlalu tahu, tapi semuanya punya mutasi gennya masing-masing, di gen yang mana yang ada mutasi. Jadi dia sudah nggak tahu gimana karena dokternya nggak bisa bantu dia juga. Dia nangis ya di luar satu rumah sakit. Sampai gitu ada seorang ibu datang ke dia, bilangnya apa sebabnya dia nangis. Dia ceritakan keadaannya anaknya, dan ibu itu justru juga dari sektor yang sama dari rumah sakit itu. Dia mengikuti dia ke sini. Dia bilangnya kami punya satu grup di sosmed. Di semua grup ini semuanya adalah orang tua dari anak yang kena penyakit langka mutasi gennya CACNA1F ini. Semua kami penyakitnya sama. Apakah kamu mau bergabung? Jadi ibu ini dimasukin ke dalam grup ini ya. Jadi mereka diskusi di dalam grupnya. Kalau orang tua yang lain sudah punya pengalaman, dan di dalam grup itu tidak hanya orang tua, mereka juga ada dokternya yang baik hati, yang bersedia membantu mereka itu. Di grupnya dia ada banyak pertanyaan sudah berhasil dijawab, dan dia juga merasa lebih baik karena sudah tahu sudah arahnya gimana. Dia bukan Buddha lagi, dia sudah tahu arahnya gimana, dia bawa anaknya kemana, dia sudah tahu cari dokter yang mana. Dan orang tua di grup ini mereka sampai sekarang ini sudah berbuat banyak. Mereka
tidak hanya nunggu saja, mereka juga membantu dokter yang baik hati untuk menghubungi dokter yang lain. Misalnya di kota Beijing, di kota Guangzhou. Jadi ada dokternya di bidang ini, mereka lebih tahu atau mereka punya sumber daya yang lebih banyak, itu mereka juga menghubungkan mereka. Apakah bersedia bantu dokter ini melakukan penelitian bersama? Apakah ada informasi yang bisa di-share? Wah, bagus sekali ya Menining ya, para orang tua ini ya, mereka sangat memiliki kepedulian ya. Ya, orang tua di grup ini mereka sangat aktif karena mereka adalah orang tuanya kan, jadi mereka paling aktif. Mereka membantu menjalinkan satu platform tenaga ahli di seluruh Tiongkok untuk penyakit ini, dan juga mereka cari sponsor. Dan justru karena mereka menghubungkan dokter yang sangat profesional di bidang ini dan dia sangat diakui di masyarakat, makanya waktu mereka cari sponsor yang berbisnisnya, mereka juga sangat percaya dengan dokter ini, jadi mereka juga sangat mau untuk kasih sponsor. Makanya mereka sekarang ini sudah lebih punya harapan untuk anak-anaknya. Anak-anaknya ada yang masih bisa nunggu beberapa tahun, ada yang nggak bisa nunggu lagi. Jadi mereka mau lebih cepat, lebih baik untuk cari obatnya. Saya merasa yang di bidang ini juga membuat kami merasa sangat terharu, dan kalau kami bisa bantu mereka, juga mau bantu mereka. Dan ada orang tuanya, mereka juga langsung kirimkan email untuk minta bantuan dari dokternya di luar negeri. Ada yang mungkin bahasa Inggrisnya bagus, ada yang bantu translate. Jadi mereka melakukan banyak. Saya merasa ini sangat bagus. Dan kalau di Tiongkok ini juga pasti ada dokternya yang sangat baik, dokternya yang baik hati pertamanya, dan keduanya sangat profesional di bidang ini. Misalnya kalau di Provinsi Zhejiang, ada satu rumah sakit, namanya Rumah Sakit Kedua Provinsi Zhejiang. Di sana sekarang ini ada satu sektor khusus di bidang penelitian neurologi. Nah, di sana ada seorang dokternya, Ibu Wu. Dulu dia sebenarnya bukan kerja di sini. Sekarang ini pusat ini sudah didirikan selama 8 tahun sampai 9 tahun. Dulunya Ibu Wu ini dia adalah seorang dokternya di rumah sakit yang lain, dan waktu itu dia sudah menjadi pejabatnya yang cukup tinggi. Dia adalah seorang kepalanya dari Institut Penyakit Neurologi. Wah, menarik ini ya Menining ya. Tapi mengapa Ibu Wu ini mau Menining untuk terjun ke bawah? Padahal waktu itu dia punya kedudukan yang tinggi. Karena dia sejak dulu sudah ada impian ini. Suatu hari dia merasa sudah punya syarat. Dia memutuskan untuk tidak mau menjadi pejabat lagi. Dia mau kerja ke Rumah Sakit Kedua Provinsi Zhejiang ini dan membawa 3 muridnya yang baru lulus dari universitas di bidang penyakit langka ini. Dan mereka 4 orang itu mau mendirikan satu, bukan sektor dulu itu, adalah satu area saja. Area yang khusus menerima penyakit langka ini. Nah, tentu banyak tantangannya ya Menining ya. Mereka hanya berempat dan bekerja untuk mencari obat dari penyakit langka. Nah, waktu itu sangat susah sekali karena dia sudah sebagai dokternya sudah punya status yang cukup tinggi. Tapi kalau dia mulai bekerja ini, dia sangat susah. Karena yang pertama, apakah bisa berhasil? Karena penyakit langka itu memang susah diobati. Betul. Dan keduanya, orang sakit itu apakah bisa memahami dia? Kalau anaknya kalau ke sini nggak berhasil, apakah dia bisa terima? Jadi dia mengalami banyak kesulitan. Dan juga kalau penyakit langka ini bukan seperti penyakit yang lain. Dia mungkin teorinya sudah ada, sudah sama. Jadi cara pengobatannya sudah tahu. Tapi kalau penyakit langka ini dia macam-macam. Semua orang beda, gejalanya beda. Betul. Dan juga psikologinya pasien dan orang tua pasien ini juga sangat rumit. Jadi mereka harus melakukan banyak pekerjaannya untuk menasehati mereka. Jadi bantu mereka, kasih inspirasi kepada mereka. Jadi karena dia adalah seorang ibu, saya merasa perempuan memang luar biasa. Jadi dia memutuskan untuk melakukan hal ini dari nol. Waktu itu masih belum punya sektornya. Dia dari satu area kecil saja. Dia membantu pasiennya yang dari seluruh Tiongkok, tidak hanya dari Provinsi Zhejiang. Sampai sekarang ini dia sudah berhasil, sudah punya didirikannya pusat, dan tidak hanya melayani Provinsi Zhejiang saja, dia juga bekerja sama dengan Provinsi Guizhou, karena di Provinsi Guizhou lebih terpencil ya di sana karena ada banyak gunung, kebanyakannya adalah pegunungan. Jadi ada banyak tempat yang terpencil, jadi mereka juga saling bantu di sana. Dan juga dia sekarang ini melakukan banyak upaya di bidang mendorong obat-obatnya penyakit langka ini ke dalam daftarnya asuransi pemerintah.
Misalnya ada seorang kena penyakitnya apa namanya degenerasi hepatolentikuler. Saya nggak paham ini kenapa dia perlu makan obatnya, diinjeksi dengan obatnya yang sangat mahal sekali. Jadi dulunya mungkin keluarganya sama sekali nggak bisa tanggung. Itu harganya nggak bisa dibayangkan ini. Tapi dengan upayanya obatnya untuk penyakit ini dicantumkan dalam daftarnya asuransi pemerintah ini. Dia harganya sampai sekarang hanya 33.000 yuan. Wah, cukup mahal juga ya Menining ya. Mahal juga, tapi kalau dibandingkan dengan dulu beberapa puluh kali lipat. Ini sekarang ini sudah bisa tanggung. Jadi ada banyak penyakitnya waktu obat ini masih belum diumumkan sudah di dalam asuransi. Mereka sudah datang ke ibu untuk cari bantu. Dia bilangnya apakah sekarang ini sudah bisa dicek untuk anak saya. Kalau obatnya dicantumkan dalam daftarnya, saya mau injeksinya untuk anak saya. Karena anaknya sudah nunggu 20 tahun. Iya, jadi meskipun masih tergolong mahal, orang-orang berusaha juga ya Menining ya untuk mendapatkan obat ini ya. Iya, karena itu dulu harganya sepanjang umur nggak bisa simpan begitu banyak. Tidak terjangkau ya Menining ya. Iya, jadi banyak kasus-kasus seperti ini kasih inspirasi juga kepada ibu juga dan rekan-rekannya itu. Dan sekarang ini mereka tetap melakukan banyak upaya untuk membantu mereka. Jadi kalau menurut saya ya, saya rasa untuk berlawan dengan penyakit langka ini, yang pertama harus orang sakitnya mereka jangan putus asa. Betul. Karena pakarnya selalu melakukan upaya. Obatnya mungkin on the way, cepatnya datang. Dan keduanya, kami juga sangat terima kasih pada orang tuanya yang sangat menyayangi anaknya itu. Mereka bawa mereka kemana-mana itu. Mereka adalah orang yang sangat berani, sangat luar biasa. Ini adalah kedua. Dan ketiganya, kami juga harus terima kasih pada dokternya. Dokternya ini, misalnya Ibu U ini ya, dia memang tidak mau menjadi pejabat tinggi di rumah sakit ini. Dia selalu mau di garis terdepan. Dia selalu mau melakukan operasi. Dia selalu mau kontak dengan pasiennya. Dan sekarang ini kalau di pusat penelitiannya, sekarang ini sudah ada 121 jenis penyakit langka, termasuk wilayahnya pusat ini. Jadi dokternya nggak banyak, tapi penyakitnya banyak sekali. Mereka harus tahu semuanya, dan mereka tidak hanya mengobati pasien-pasiennya, mereka juga membantu mereka pekerjaan psikologi, dan ketiganya mereka juga menulis banyak hasil-hasil penelitiannya dan terbitnya di dunia internasional, dan mereka melakukan komunikasi dengan pakar-pakarnya di luar negeri. Mereka selalu belajar, mereka selalu mengumpulkan hasil penelitiannya biar penyakit langka ini hasilnya tersusun, biar banyak orang bisa belajar bersama-sama untuk kasih harapan yang lebih besar kepada pasiennya. Jadi saya merasa luar biasa sekali. Iya, pendengar, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Menining tadi, dan ini bisa menjadi inspirasi kita semua bagaimana penyakit langka ini sebenarnya bisa disembuhkan asal kita berani dan terbuka terhadap dokter. Dan ini juga menjadi inspirasi bagaimana Tiongkok memang sejak lama sudah memiliki pengalaman terhadap penyakit-penyakit langka, sehingga semakin hari banyak dokter yang bisa memberikan obat-obatan untuk penyakit-penyakit langka ini. Dan adanya hari penyakit langka ini juga diharapkan mampu mendorong semua orang, termasuk individu, keluarga, perawat, profesional kesehatan, peneliti, dokter, pembuat kebijakan, dan lain-lain untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan hari ini untuk populasi yang rentan yang membutuhkan perhatian dengan segera. Nah, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Orbit. Semoga perbincangan ini bisa memberikan tambahan wawasan dan menginspirasi kita semua. Akhirnya, saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.